Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Azhari dengan NIM 220304173. Pada video ini saya akan membuat tugas manajemen teknologi informasi. Yang pertama ada sistem telekomunikasi dan jaringan. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang artinya jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Jadi telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi jarak jauh dari satu tempat ke tempat yang lain. Telekomunikasi adalah penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lain menggunakan bantuan peralatan khusus atau peralatan elektronik. Sistem telekomunikasi hanya memerlukan 3 elemen. Yang pertama, informasi yang diambil oleh pemancar dan berubah menjadi sinyal. Yang kedua, sinyal kemudian dilakukan melalui media jaringan. Yang ketiga, sinyal kemudian diterima dan diterjemahkan kembali menjadi informasi. Dua sisi sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi terdiri dari dua sisi, yaitu pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Lalu yang kedua ada penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi, membangun atau membuat interface antara pengirim dan penerima, lalu mengirim pesan melalui rute yang efisien, memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerima yang berhak, memeriksa kesalahan yang terjadi pada pesan, dan melakukan penyusunan kembali terhadap format pesan jika perlu. Lalu, mengonversi pesan dari satu kecepatan ke kecepatan lain atau komputer umumnya lebih cepat dibanding media komunikasi. Memastikan bahwa alat pengirim penerima dan jalur komunikasi beroperasi, menjaga keamanan informasi setiap saat. Lalu ada fungsi sistem telekomunikasi. Telekomunikasi adalah sistem untuk mengkomunikasikan data dan informasi dari satu lokasi ke tempat lain. Berikut adalah fungsi 3 bagian terpenting dalam sistem telekomunikasi. Yang pertama, transmitting device transmitting. Device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik dekat maupun jauh. Transmitting device yaitu kabel serta optik dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Lalu ada connecting device. Connecting device berfungsi menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan penggunaan dengan pengguna lain yang dia inginkan. Lalu yang ketiga ada terminal. Terminal adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi atau suara manusia atau lainnya. Media komunikasi merupakan semua alat untuk memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, dan menyampaikan informasi. Lalu materi yang kedua ada internet, intranet, dan extranet. Internet sebenarnya adalah singkatan dari kata interconnection network. Merupakan kumpulan dari jaringan-jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah sistem yang teratur. Jaringan-jaringan tersebut diatur oleh sebuah protokol yang disebut dengan Transfer Control Protocol. Internet Protocol. Internet Protocol atau Interconnection Network adalah sebuah sistem telekomunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Internet adalah lautan data dan informasi di mana sedikit penurunan dapat mempercepat dan mengubah gaya hidup kita. Intranet adalah sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasa digunakan untuk organisasi atau perusahaan. Untuk tetap menjaga data-datanya aman, intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Ancaman eksternal pada intranet diantaranya pelanggaran keamanan dan virus. Lalu ada penggunaan internet. Yang pertama, menghubungkan komputer dalam satu organisasi perusahaan. Yang kedua, mengamankan jaringan dan organisasi dari pihak luar.
Yang ketiga, ada membatasi akses terhadap sumber, lalu menghubungkan sumber dalam satu jaringan agar bisa digunakan bersama. Lalu ada alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu industri, operasi dan manajemen dalam suatu perusahaan sebagai media penyampaian informasi, pengembangan suatu aplikasi internal dalam perusahaan. Lalu extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Extranet adalah jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet dan sistem telekomunikasi publik untuk membagi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur atau supplier, penjual atau vendor, dan mitra atau partner pelanggan, dan lain-lain. Fungsi extranet yaitu fungsi utama extranet adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Extranet juga berfungsi sebagai penyedia akses yang di dalamnya berisikan informasi dan basis data penting untuk keperluan bisnis. Lalu materi yang ketiga, saya sampaikan tentang sistem fungsional perusahaan dan interorganisasi. Karakteristik dalam informasi fungsional sistem informasi pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak berkepentingan. Komputer dan internet sebagai komponen utama sistem informasi perkembangan komputer dan media informasi global sangat berpengaruh besar dalam membentuk gaya hidup masyarakat modern yang kian hari semakin bergantung kepada teknologi. Terlebih dalam bidang bisnis, dimanapun perusahaan sudah berpindah dari cara konvensional menuju cara modern yang mengandalkan komputer dan internet untuk berbagai keperluan, dari keperluan organisasi sampai marketing dan segala keperluan lainnya. Penggunaan internet untuk keperluan bisnis sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah, khususnya untuk perusahaan ataupun organisasi yang bergerak dalam skala global. Sistem informasi manajemen atau SIM, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak. Namun demikian, perusahaan multinasional dapat memenuhi rintangan-rintangan yang signifikan seperti halnya batasan-batasan politik, kendala budaya dan bahasa, masalah teknologi, dan kurangnya dukungan dari pihak manajemen. Lalu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi atau yang biasa disingkat menjadi TPS atau Transaction Processing System merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin, harian, bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Contohnya adalah seperti memasukkan pesanan pada sebuah transaksi, penjualan, pemesanan, penggajian karyawan, pencatatan karyawan, dan pengiriman sebuah barang. Tujuan utama dari TPS sendiri adalah untuk memberikan timbal balik segala jenis pertanyaan dan menelusuri kembali jalur-jalur transaksi yang ada pada suatu perusahaan atau organisasi. Sistem penjualan dan pemasaran. Konsep penjualan yaitu sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Konsep pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran ini berfokus pada cara pikir, bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan, dengan produk yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan akhirnya konsumsi. Lalu ada Customer Relationship Management atau CRM. Konsep mengenai CRM pertama kali muncul dalam dunia bisnis pada tahun 1960-an dengan berpindahnya fokus dari marketing dari promosi barang dan jasa jangka pendek menjadi titik berat dan pada peningkatan keuntungan dari pelanggan selama masa hubungan mereka dengan sebuah perusahaan. CRM merupakan sebuah teknik dan prosesi yang
dirancang untuk mendapatkan menjaga dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Lalu materi yang keempat ada e-commerce. Eh, E-commerce sendiri adalah proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi, bisnis, dan alur kerja. E-commerce juga dapat menjadi alat yang membahas keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memotong biaya layanan sambil meningkatkan kecepatan pengiriman layanan. Selain sebagai sarana membeli dan menjual, banyak orang menggunakan internet sebagai sumber informasi untuk membandingkan harga atau melihat produk terbaru yang ditawarkan sebelum melakukan pembelian online atau di toko tradisional. Lalu jenis e-commerce sendiri, yang pertama ada business to business, business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, business to administration, uh, consumer to administration, lalu ada online to offline. Keuntungan e-commerce sendiri yaitu internet mungkin merupakan satu-satunya aspek terpenting dari masyarakat modern. Ini memainkan peran utama dalam segala hal, mulai dari wacana politik dan pendidikan, hingga cara kita menjalankan diri dan bisnis kita. Maka tidak mengherankan bahwa beralih ke modal e-commerce hadir dengan keuntungan signifikan. E-commerce menghilangkan kebutuhan untuk toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrian panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli dan toko yang tidak berlokasi di daerah perkotaan besar. Lalu ada batasan dan kegagalan e-commerce. Meskipun awalnya e-commerce tampak seperti e-commerce akan menyelesaikan semua masalah bisnis Anda, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi titik ke lokasi online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang terbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline layanan pelanggan yang solid tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat belanja pakaian. Penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Penelitian pasar atau riset pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Informasi bisa mengenai tugas pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar dipakai untuk mengembangkan strategi yang efektif, menimbang keputusan pro dan kontra, menentukan tujuan bisnis untuk masa depan, dan banyak lagi lainnya. Lalu ada jenis riset pasar, yang pertama brand research, lalu combine, effectiveness, competitive analysis, consumer height, customer solidation research, customer segmentation research, product development, dan usability testing. Lalu ada periklanan. Periklanan sendiri adalah sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimkannya, yang dimaksud untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Iklan selalu ada, meskipun orang mungkin tidak menyadarinya. Di dunia sekarang ini, iklan menggunakan setiap media yang memungkinkan untuk menyampaikan pesannya. Ini dilakukan melalui televisi, cetak koran atau majalah, jurnal, dan lain-lain. Radio, pers, internet, penjualan langsung, penimbunan surat, kontes, sponsor, poster, pakaian acara warna sesuai visual, dan bahkan orang atau endorsement. Lalu materi yang kelima ada supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau SCM adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Ini melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk memaksimalkan nilai pelanggan dan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar.
SDM sendiri mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan ekonomi. Rantai pasokan mencakup segala hal mulai dari produksi hingga mengembangkan produk hingga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ini. Cara kerja SDM yaitu mengendalikan atau menghubungkan produksi, pengiriman, dan distribusi suatu produk secara terpusat. Dengan mengelola rantai pasokan, perusahaan dapat memotong biaya terlebih dan mengirimkan produk ke konsumen. Lebih cepat dalam SDM, manajer rantai pasok mengkoordinasikan logistik semua aspek rantai pasokan yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada rencana atau strategi, yang kedua ada bahan baku atau layanan, yang ketiga ada pabrikan, lalu yang keempat ada pengiriman, yang kelima ada logistik sistem pengembalian untuk produk yang cacat atau tidak diinginkan. Manajer rantai pasokan mencoba meminimalkan kekurangan dan menekankan biaya. Pekerjaan ini bukan hanya tentang logistik dan pembelian persediaan. Menurut manajer rantai pasokan membuat rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan efisien operasi. Manajemen rantai pasok yang baik membuat perusahaan tidak menjadi berita utama dan jauh dari penarikan dan tuntutan hukum yang mahal. Lalu rantai pasokan adalah jaringan yang terhubung dari individu, organisasi, sumber daya, kegiatan penjualan produk atau layanan, dan penggunaan teknologi yang terlibat dalam pembuatan. Rantai pasok dimulai dengan pengiriman bahan baku dari perusahaan membuat hingga ke produsen dan berakhir dengan pengiriman produk atau layanan jadi ke konsumen akhir. SDM yang tepat dapat meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya, dan memengaruhi laba perusahaan. Dalam supply chain management atau manajemen rantai pasokan, terdapat beberapa komponen-komponen yang dasar yang mendukung SDM. Komponen-komponennya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada sumber, yang ketiga ada pabrikan, yang keempat ada pengiriman, dan yang terakhir ada pengembalian. Terdapat 3 macam komponen SDM atau manajemen rantai pasokan menurut Rainer, Turban, dan Porter, yaitu rantai supply upstream atau supply hulu, mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok atau biasanya bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Lalu yang kedua ada internal SDM atau manajemen internal rantai pasok. Meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan dan diakhiri dengan menyediakan produk kepada pelanggan. Proses ini melibatkan banyak fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, produksi, dan distribusi. Lalu ada downstream. Lalu materi yang keenam ada intelligent system, artificial intelligence, atau kecerdasan buatan merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lain. Kecerdasan buatan atau AI adalah sistem simulasi proses kecerdasan manusia oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran atau perolehan informasi dan aturan yang untuk menggunakan informasi, atau penalaran menggunakan aturan untuk mencapai perkiraan kesimpulan yang pasti dan koreksi diri. Jenis artificial intelligence yang pertama ada mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran, kesadaran diri. Lalu ada expert system. Expert system adalah pendahulu dari kecerdasan buatan saat ini. Pembelajaran mendalam dari sistem pembelajaran mesin dalam kecerdasan buatan atau biasa disebut sistem pakar atau expert system adalah sistem komputer yang mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengaturan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Lalu ada karakteristik penting dalam expert system adalah the highest level of expert.
Expert system menawarkan tingkat keahlian tertinggi. Ini memberikan efisiensi, akurasi, dan pemecahan masalah yang imajinatif. Lalu ada Rex on the time reaction. Expert system mengurangi waktu pengerjaan sebanyak mungkin tanpa mengurangi keakuratan dalam proses dan hasil yang didapatkan. Lalu ada good reality, expert system harus selalu dapat diandalkan dan mengerjakan sesuatu tanpa membuat kesalahan. Lalu ada fleksibel, harus selalu bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang berbeda-beda. Maximum yaitu expert system harus bisa menyelesaikan masalah selektif mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Lalu ada capable of ending, expert system mampu menyelesaikan masalah yang sulit dan memberikan solusi yang paling tepat. Expert system adalah contoh sistem berbasis pengetahuan dibagi menjadi dua sistem, basis inferensi dan basis pengetahuan. Basis pengetahuan mewakili fakta dan aturan. Basis inferensi menetapkan aturan pada fakta yang diketahui menyimpulkan fakta baru. Basis inferensi juga dapat mencakup kemampuan penjelasan dan debugging. Pada dasarnya, expert system diciptakan untuk membantu pemecahan masalah dan aktivitas yang mana akan memakan banyak waktu pemecahannya dan juga dengan akurasi yang lebih tinggi dan minimnya kesalahan yang bisa dilakukan oleh manusia. Beberapa permasalahan yang bisa ditangani oleh expert system adalah interpretasi, mengalahkan data mentah menjadi kesimpulan dengan deskripsi yang berguna untuk pengambilan keputusan dari hasil pengamatan dan analisis. Lalu ada prediksi, memprediksi kemungkinan dari suatu situasi dengan membandingkan data yang ada. Lalu diagnosis, menentukan sebab kegagalan atau kelainan yang berdasar pada data dan gejala yang ada. Lalu ada monitoring, mengamati jalannya sistem dan membandingkan hasil dengan beberapa kondisi tertentu. Expert system telah andal digunakan dalam dunia bisnis untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan memperkirakan kondisi pasar. Yang pertama dia memberikan solusi yang konsisten, memberikan penjelasan yang masuk akal, masih keterbatasan manusia, mudah beradaptasi dengan kondisi baru. Kekurangannya kurang dari akal sehat, biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi, kesulitan dalam membuat aturan referensi, dan dapat memberikan solusi yang salah. Lalu materi yang terakhir yaitu hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Intellectual Property Rights atau yang bisa disebut dengan hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hal yang berhubungan dengan adanya konsep hak kekayaan dan hasil dari akal budi seorang manusia. Haki adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh manusia. Hak atas kekayaan memiliki 3 kata kunci yang sangat penting yaitu rights atau hak, properti kekayaan, dan intelektual ataupun intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini akan diberikan kepada seseorang atau suatu kelompok atau suatu yang diciptakan. Dalam kata sederhana, hak intelektual mencakup hak cipta, hak paten, dan hak merek. Hak terhadap kekayaan industri. Hak paten yaitu paten, merek, trademark, rancangan, industri desain, rahasia dagang, trade secret, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, plant varieties protection. Landasan hukum haki dalam Perpu. Yang pertama ada pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, seseorang yang dengan sengaja dan tidak memiliki hak tetapi menggunakan merek orang lain untuk barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan akan menerima hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta rupiah. Atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Peranan haki dalam
pembangunan ekonomi dengan mempengaruhi insentif untuk berinovasi intelektual. Perlindungan hak properti dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan cara-cara yang penting. Pendaftaran hak cipta memiliki keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, registrasi membuat catatan publik dan bukti kepemilikan yang sah. Hal ini memungkinkan pemilik untuk mengambil tindakan hukum jika terjadi pelanggaran dan mengklaim kerusakan hukum. Lalu mengizinkan pembuat karya seni orisinal untuk melindungi dan memotivasi hak mereka. Ini dapat dibuka dengan membuat salinan, menjual atau menerbitkan, menyiarkan, membuat karya turunan, dan lain-lain. Hal juga dapat disertai atau diberikan kepada seseorang yang digunakan dengan sejumlah uang atau sebagai bentuk pengembalian ekonomi lainnya. Lalu ada seiring dengan itu memungkinkan pemegang hak cipta untuk menegakkan hak moralnya dan atas hak cipta. Pencipta memiliki hak untuk melakukan kontrol atas penggunaan bahan sastra dan artistik mereka. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau ada kata yang kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just